man nabata lahmuhu minas suhut. Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang gak halal, fannaru awla bih, maka neraka lebih pantas buat dia. Ngeri men. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu ngomong, bukan gue. Bismillah. Asam banget ya. Udah matang belum sih ini? Subhanallah. Guys, tahu nggak ini buah apa? Lah, bukan, ini buah delima. Tapi kayaknya belum matang deh. Asam banget rasanya. BTW, lihat buah ini gue jadi ingat satu kisah yang menarik dari ulama salafus saleh terdahulu. Dia adalah Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ulama kibar yang disepakati keimamannya. Semua manusia yang ada pada zamannya itu mengakuinya, memujinya dengan kezuhudannya, dengan kewaraannya, dengan ketakwaannya, dengan kecerdasannya. Di antaranya ada Yahya bin Ma'in, di antaranya ada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan tentangnya, aku gak pernah melihat seseorang yang paling bersemangat dalam menuntut ilmu kecuali Abdullah ibn Mubarak. Ajib ya. But does he have a past? Of course, everyone has their own past. Semua orang punya masa lalunya, tidak terkecuali dengan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Kisah indahnya sebenarnya dimulai dari bapaknya, Mubarak bin Wadih. Bapaknya adalah seorang budak dari Turki kepunyaan salah seorang pedagang Hamazan dari kabilah Bani Hanzalah. He is Mubarak. Nah, tuannya ini kebetulan punya kebun delima yang cukup luas dan Mubarak dipercaya bekerja untuk mengurus kebun delima yang dimilikinya. Dia, Mubarak, itu menjaga, mengurus kebun sampai beberapa waktu lamanya. Suatu hari tuannya itu suruh dia untuk coba ambilkan beberapa rumman, delima yang manis. Lalu diambilkan oleh Mubarak beberapa delima, kemudian diberikan oleh tuannya. Ternyata asam men, belum matang. Kemudian tuannya berkata kepada Mubarak, come on man, yang manis dong, ambil delimanya. Diambil lagi beberapa buah delima, ambil Mubarak, dicariin, dikasih lagi ke tuannya. Dua delima, asam lagi. Kemudian Mubarak disuruh lagi cari ke kebun untuk ambilin lagi delima yang matang. Ternyata asam lagi. Finally, tuannya itu agak ilfil dong sama Mubarak. Dia panggil tuh Mubarak, apakah kau tak tahu mana buah delima yang matang dan buah delima yang mentah? Sementara kau bekerja di kebun delima, dari sekian banyak delima yang kau ambil ini gak ada satupun yang manis. Guys, tahu gak jawaban Mubarak kepada tuannya? Kata Mubarak, wahai tuanku, aku hanya ditugaskan untuk menjaga kebunmu, dan kau belum pernah mengizinkanku untuk memakannya. Jadi sekalipun aku tak pernah mencobanya. Allahu Akbar. Nih dia kerja di kebun delima bro, bukan di bengkel motor. Coba, bertakwa banget gak nih orang? Masya Allah ya. Makin cinta nih tuannya sama Mubarak, ngeliat ketakwaan dan kesolehan yang ada dalam hatinya. Nih tuannya itu punya anak perempuan, cewek. Dan di cewek itu banyak banget yang mengkhidbahnya, menginginkannya. Akhirnya dia ngobrol dulu sama Mubarak, konsultasi sama Mubarak. Ya Mubarak, menurutmu dengan siapa aku nikahkan putriku ini? Kemudian Mubarak mengatakan, wahai tuanku, orang-orang jahiliyah dulu itu menikahkan anak-anak mereka pertimbangannya karena ansab, karena nasab, keturunan dan pangkat strata sosial. Itu yang jadi pertimbangan orang-orang jahiliyah dahulu. Adapun orang-orang Yahudi itu menikahkan mereka karena harta. Adapun kita Ahlul Islam menikahkan anak-anak kita lihat dari agamanya. Wow, makin speechless dong nih tuan sama Mubarak. Terus dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, sungguh aku rasa paling tepat kita nikahkan putri kita kepada Mubarak. Akhirnya married dia putrinya sama Mubarak. Lahirlah seorang ulama, Abdullah bin Mubarak, atau yang kita kenal dengan Ibnul Mubarak. Seorang ulama besar yang terkenal dengan keilmuannya, zuhudnya, waroknya, takwanya, yang namanya masih terdengar harum sampai detik ini. Masya Allah. Kisah ini disebutin sama ahli ulama sejarah untuk memberikan kita ibrah. Bahwasannya gua dan lo itu gak akan pernah dapat anak yang soleh selayaknya Abdullah bin Mubarak kalau kita gak berusaha menjaga makanan kita dan lambung kita dari sesuatu yang haram dan syubhat. Kebaikan seseorang itu berbanding lurus dengan sesuatu yang dia makan. Semakin bersih dan halal makanan dan minumannya, maka akan semakin bersih pula keturunan-keturunan yang lahir dari rahim istrinya. Abdullah ibn Mubarak itu gak akan pernah lahir ke dunia ini jadi ulama besar kalau ibu bapaknya gak menjaga makanannya dari sesuatu yang haram, gak membersihkan hartanya dari yang haram. Ini warning buat gue sendiri ya, dan buat kita semua. Semakin bersih makanan lo, semakin bersih harta lo,
maka akan semakin mudah pula hati kita ini untuk jadi soleh. Dan makin mudah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih keturunan yang soleh juga tentunya. Nah, sebagian muslim masa bodoh dengan apa yang masuk dalam perutnya, gak aware dengan yang halal atau yang haram. Alah, empat aja udah. Padahal makanan, minuman, dan hasil nafkah dari yang haram itu ngefek banget sama kehidupan seorang muslim, especially buat akhirat dia. Guys, ingat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah gak terima kecuali dengan sesuatu yang baik juga lah. Allah Jalla Jalaluh juga berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Para ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyandingkan makanan yang halal dengan amal yang soleh. It's mean, makanan yang halal itu akan buat seseorang mudah untuk beramal soleh. Nah, buat kita yang malas-malasan untuk beramal, better cek lagi deh makanan dan minuman yang udah kita telan. Gue juga sering dengar orang bilang, gue udah berdoa tapi gak dikabul-kabulin juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allah men, jangan-jangan suka ngembat makanan yang gak halal lagi. Atau jangan-jangan penghasilan lu dari kerja di tempat yang haram juga. Udahlah. Perhatiin sabda Nabi SAW. Dulu Nabi SAW itu pernah bercerita, ada seorang laki-laki yang udah menempuh perjalanan jauh, lagi safar. Asy'asa akhbar, rambutnya itu kusut, orangnya itu udah bulukan dari pokoknya. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia itu mengangkat tangannya ke langit. Kemudian berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa inna yustajabu lidzalik. Kata Rasul SAW, padahal makanannya dari makanan yang haram, minumannya juga dari yang haram, pakaiannya itu juga dari yang haram, dan dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram. Gimana Allah mau kabulin doanya? Come on man, perbaikin makanan-makanan kita, perbaikin kerjaan kita. Jangan lu celakain diri lu sendiri dalam kebinasaan. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, man nabata lahmuhu minas suhut, siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang gak halal, fannaru awlabi, maka neraka lebih pantas buat dia. Ngeri men. Ini Abu Bakar radhiyallahu an yang ngomong, bukan gue. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rizkimu yang halal, tidak memakan harta yang engkau haramkan, dan cukupkanlah kami dengan kemurahanmu dari mengharapkan uluran tangan selainmu. Wallahu waliyut taufiq. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.